Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan kita yang esa dan maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali curahan nikmat, banyak sekali hidayah, yang sudah mencurahkan ampunan yang begitu besar kepada kita, yang sudah memberikan kecukupan rezeki kepada kita, sehingga pada sampai hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat, terpelihara, terjaga. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah masih menetapkan iman Islam yang kokoh di dalam hati dan juga pikiran kita. Sehingga sampai saat ini kita masih tetap bangga menggunakan atribut keislaman kita, dan masih bangga karena kita sebagai seorang muslim. Maka mudah-mudahan sampai kita mati nanti, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan Islam. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, yang memang diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, dan beliau diutus tidak lain tidak bukan untuk membimbing kita umatnya, mengeluarkan kita umatnya dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan salawat dan salam kita tersampaikan kepada beliau, keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama sebelum kita awali perbincangan kita, kajian kita pada malam hari ini, kita mulai insya Allah akan lebih afdal dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing saya dan membimbing kita semua agar bisa mendapatkan hidayah dari apa yang nanti akan kita bahas. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai dengan tahun 2024 ini, kita umat Islam di Indonesia khususnya masih bisa menghirup udara kebebasan, masih bisa beribadah ya sesuai dengan keinginan kita. Kita masih bisa bebas melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan yang tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi, dan ini merupakan satu kebebasan yang wajib kita syukuri, yang alhamdulillah barangkali di antara negara-negara yang ada di dunia ini, Indonesia termasuk ya satu-satunya negara yang begitu menghargai ya kebebasan dalam urusan beragama. Wabil khusus kita sebagai umat Islam di Indonesia ini, yang merupakan umat Islam terbesar ya di dunia. Kita mayoritas di negara kita, tapi kita juga menyandang predikat umat Islam terbesar di dunia. Tentu ini merupakan salah satu kebanggaan kita ya, salah satu alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Karena banyak di tempat lain, di negara-negara lain, di mana umat Islam bahkan tidak bisa merasakan kebebasan sebagaimana kebebasan yang bisa kita terima dan kita dapatkan di negara tercinta di Republik Indonesia kita ini.
Maka kita berdoa terus mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang betul-betul Allah berikan banyak sekali limpahan-limpahan thayyibah ya, dan Allah betul-betul memberikan curahan ampunan ya, mengampuni seluruh penduduk-penduduknya, sehingga mudah-mudahan keberkahan dari langit dan dari bumi dicurahkan atas kita umat Islam di Indonesia, dan khususnya umat Islam di Indonesia, umumnya seluruh warga negara Indonesia apapun agamanya. Karena apa? Karena di mana ada umat Islam di situ yang mendapatkan keberkahan, maka secara otomatis umat lain pun akan kecipratan gitu ya. Jadi di situ makanya di Indonesia ini kita bisa hidup berdampingan dengan baik dengan umat dari agama lain, dan itu nggak jadi masalah. Memang umat Islam adalah satu-satunya umat yang menjadi teladan ya, bagaimana dia berhasil memberikan contoh kerukunan dan toleransi hidup antar umat beragama. Ya, contohnya di Indonesia saja ya, alhamdulillah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita adalah menara pengawal. Sebetulnya saya bikin tema ini tuh apa namanya, cuma tema bebas saja. Ya. Sebetulnya menara pengawal ini sebetulnya salah satu apa namanya tuh istilah di Kristen saksi Yehova. Ya. Jadi saksi Yehova itu punya satu majalah yang namanya Sadarlah, kemudian diterbitkan oleh Menara Pengawal. Ya. Ya, jadi itu kenapa saya ambil istilah itu dalam kajian kita kali ini? Ya kebetulan saya suka aja dengan istilah itu ya. Kita pakai istilah itu untuk bagaimana kita di Indonesia ini, umat Islam ya khususnya ya, bagaimana umat Islam ini bisa bukan belajar dari mereka gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa saat ini gitu ya memberikan satu kontribusi yang positif lah untuk bangsa Indonesia ini dalam kaitannya dengan kerukunan dan kebebasan ibadah gitu ya, atau toleransi lah, sehingga kemudian stigma-stigma negatif yang dialamatkan pada kita tentang intoleransi ya, radikal atau apa namanya fundamental ini secara otomatis nanti orang akan, oh ini salah alamat ya. Tidak pantas label-label yang seperti ini dialamatkan kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam pelopor toleransi itu sendiri kan gitu ya. Jadi tidak mungkin yang apa namanya, yang punya konsepnya kemudian malah justru melakukan sesuatu yang terbalik kan gitu. Ini ya. Justru sebaliknya, umat lain itu belajar apa namanya, belajar toleransi itu dari kita umat Islam ini. Baik, terlepas dari judul ya, ini clickbait saja ini. Tapi yang penting adalah yang mau saya sampaikan begini. Ya khafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita mendalami agama Islam ini, Islam sebagai din, Islam sebagai agama, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang sangat familiar. Semua umat Islam hampir semuanya tahu dan kenal ayat ini. Ya. Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din. Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan ya, bagi kalian agama kalian. Jadi agama yang diberikan kepada kita ini sudah sempurna. Ya. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati. Kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Nikmatnya yang dicukupkan sama Allah adalah nikmat iman, nikmat Islam itu sudah diberikan kecukupan. Ya. Sehingga tidak ada lagi orang yang nanti akan merasa saya masih kurang imannya. Nggak ada istilah itu. Kenapa? Allah telah memberikan kecukupan iman. Hidayah itu Allah berikan secara cukup pada kita. Yang terakhir, waraditu lakumul Islam madinah. Dan kurido Islam menjadi agama bagi kalian. Sehingga dari statement Allah ini, dari apa yang Allah deklarasikan, dari apa yang Allah telah proklamirkan, di mana Islam adalah satu agama yang sempurna, ya,
agama yang diridhoi, ya. Dalam ayat lain ada yang bunyinya hampir mirip innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama yang namanya agama Islam. Nah, sehingga kemudian kalau kita mau eh, membahas masalah Islam itu sudah tuntas sebetulnya. Karena Islam itu sudah sempurna kata Allah. Yang namanya sudah sesuatu yang sudah sempurna di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Kita tahu ya, dunia ini nggak ada yang sempurna. Apa coba yang sempurna di dunia ini? Semua hasil karya manusia, semua hasil pemikiran manusia tidak ada yang sempurna. Ya, teknologi tidak ada yang sempurna. Dia akan selalu diperbarui. Tidak ada yang namanya kalau sempurna itu kan sudah selesai, ya sudah komplit. Tidak mungkin ada kekurangan dan tidak mungkin ada perbaikan lagi. Namanya sudah sempurna, ya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad dalam hadis yang terkenal juga sampai mengatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini agama yang sudah paling tinggi, nggak ada yang lagi, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Jadi dari ayat maupun hadis ini sudah cukup ya memberikan satu keterangan ya bahwa Islam itu sudah selesai, sudah finish, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada yang perlu diupdate lagi karena sudah sempurna, sudah selesai ya. Nah ya, makanya kemudian kalau konsep Islam sebagai din ini, sebagai agama ini, ya kita terjemahkan din dengan terjemahan bebas yang umum ya, sebagai dengan terjemahan agama. Sehingga Islam sebagai din ini, sebagai agama ini, kalau mau diadu, ya, kalau mau diseminarkan gitu ya, kalau mau diuji, ya, kompetensinya, mau diuji keilmiahannya, mau diuji dengan cara atau model pengujian dengan metode apapun, ya, maka jawabannya sudah jelas, hasilnya sudah jelas, ya. Hasilnya adalah Islam, ya, tidak mungkin ada cacatnya, ya, tidak mungkin ada yang perlu direvisi. Itu agama Islam, agama kita. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, kalau kita sekarang misalnya banyak di medsos ya, orang pada berdebat tentang agama ya, dan Islam Kristen ini ya. Kemudian mereka berdiskusi lintas agama. Mereka memperdebatkan Islam sebagai agama. Sebetulnya dari awal sudah ketahuan ya. Sudah pasti pemenangnya ya atau hasilnya udah bisa kebaca. Karena kalau Islam yang mau dipertandingkan, Islam yang mau diperdebatkan, Islam yang mau dipersoalkan, itu sudah pasti ya tidak pernah ada persoalan lagi dalam Islam. Tidak perlu ada koreksi lagi dalam Islam. Gitu ya. Makanya kita saksikan kalau dalam perdebatan Islam Kristen, entah itu dari zamannya Syekh Ahmad Dedat almarhum, kemudian sekarang ada Ustadz Zakir Naik, ya kan. Di Indonesia pun ya ada banyak para debater, para youtuber yang menampilkan ya sesi-sesi acara debat-debat antara Islam dan Kristen. Udah ketahuan hasilnya, ya pasti ya Islam itu liyuzhirahu 'ala dini kulli, kan gitu ya, kata Allah bahwa Islam ini akan mampu mengalahkan semua agama-agama yang ada. Itu Allah yang menyatakan, ya. Sehingga kemudian sebetulnya kalau kita mau bikin debat ini ya, yang diperdebatkan itu topik-topik yang jelas mengenai Islam sebagai din, ini nggak menarik sebetulnya, ya, nggak seru. Misalnya contoh, ya, debat Islam Kristen
Tauhid versus Trinitas. Aduh, ya ini kan satu topik yang sebetulnya tidak kelasnya untuk diperdebatkan. Ya ini sesuatu yang perbedaannya tuh langit dan bumi. Ya, tauhidnya Islam ya, dengan konsep ajaran ya Allah itu esa. Ini sudah final, sudah finish, udah nggak perlu diperdebatkan lagi dan nggak ada celah buat yang mau didebatin ini apa, gitu loh. Ya. Nah, berbanding terbalik kalau bicara masalah Trinitas, nggak usah kita yang disuruh mendebat. Lah sesama orang Kristen aja, sesama pendeta aja, sesama sarjana-sarjana teologi saja, sarjana-sarjana Alkitab saja, baik di Indonesia apalagi di mancanegara, itu mereka sendiri aja saling ribut, saling berdebat kok. Ya, antar mereka sendiri saja belum finish apa namanya itu menggambarkan ya Trinitas atau Tritunggal sebagai konsep ketuhanan itu ribut sendiri-sendiri. Nah, terus ngapain kita ya yang Islam ini ikut-ikutan mendebat itu? Bukan kelasnya. Ini sesuatu yang ya mohon maaf gitu ya. Saya tidak menyalahkan kalau misalnya ada yang membuat tema-tema debat seperti ini. Cuma kita sudah harus melangkah lebih maju. Dunia perdebatan di Indonesia ini kan sudah eh, banyak modelnya, banyak apa namanya itu debater-debaternya. Seharusnya sudah harus meninggalkan perdebatan itu tadi, ya, yang masuk ke ranah agama, konsep, ya, begitu ya. Apalagi bicara keislaman tadi. Contoh lain, misalnya ya, yang mau didebatin temanya Al-Quran, ya, apa namanya itu sejarah turunnya Al-Quran dengan sejarah kanonisasi Alkitab. Ini yang mau didebatin ini apa? Ya. Perbedaannya sudah jelas mencolok Al-Quran dengan Alkitab. Gitu. Al-Quran dan Alkitab ini kalau kita orang Indonesia sama-sama bukan dari Indonesia asalnya. Kan begitu. Alkitab punya bahasa asli namanya Ibrani dan Yunani. Al-Quran punya bahasa asli bahasa Arab. Sama-sama bahasa luar. Tetapi ketika sudah di Indonesia, ya, yang Al-Quran tetap berbahasa Arab, bahasa asli. Yang Alkitab sudah pakai terjemahan. Ini yang mau didebatin. Ini kelasnya sudah beda. Kan gitu. Ya. Yang masih menggunakan bahasa asli otomatis masih orisinil. Yang menggunakan terjemahan otomatis, ya, ini pasti ada ini susupan-susupan campur tangan manusia di dalamnya. Ya. Terus mau didebatin yang enggak ya, ini langit bumi jauhnya. Jadi sama aja begini. Kalau kita mau debat kan harusnya adil, fair ya. Kita kasih tema yang ini menjadi kelebihan Islam, ini menjadi kelebihan Kristen. Ayo diperdebatkan. Ah itu baru seru. Ya. Ini kalau ini menjadi kelebihan Islam, ini kekurangan Kristen, didebatin. Ya udah ketahuan hasilnya. Ini selama ini debat tuh begitu. Jadi seolah-olah, mohon maaf, perdebatan Islam Kristen yang sekarang terjadi itu seolah-olah dianggap sebagai sebuah settingan. Kenapa? Karena itu tadi ketidakpintaran kita mengolah, ya, memilih eh, tema yang menarik, ya kan? Ah itu sih jelas nggak imbang kan ya. Ya. Mau pendeta pinter kayak apapun kalau suruh bahas Tritunggal versus Tauhid ya kejengkang. Mau sehebat apapun pendetanya kalau suruh membedakan antara sejarah Al-Quran sama sejarah penulisan Bible, ya kejengkang beda. Ya. Terus lagi misalnya
eh, konsep penebusan dosa dalam Kristen dengan konsep pengampunan dosa dalam Islam. Ini ngapain didebatin? Kurang kerjaan ini ya. Ini kan lagi-lagi nih saya kasih 3 contoh ya. Lagi-lagi ini perbedaan langit bumi ya. Kristen punya konsep pengampunan dosa yang berliku-liku sejak panjangnya. Dari mulai kita ini adalah manusia, anak keturunan Adam yang mewarisi dosa warisan, kemudian Yesus diutus ke dunia menjadi tumbal penebusan dosa lewat penyalibannya di kayu salib. Kemudian kita orang Kristen kalau mau diampunin harus percaya, harus beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib. Baru kemudian ditebus dosanya oleh Yesus. Sementara Islam, kalau kita berdosa, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah sungguh-sungguh, selesai. Ya, begitu caranya. Terus mau diadu konsepnya, kayak nggak imbang, ya, nggak imbang. Nah, ini yang belum ada model debat yang seperti ini. Oleh karenanya, kemudian harusnya debat itu yang seperti apa? Nah, ini ya. Coba misalnya debat itu yang menjadi konsep pemikiran agama. Nah, pemikiran agama, ya. Pemikiran agama itu artinya peradabannya, peradaban Islam dengan peradaban Kristen misalnya. Nah, ini mungkin bisa jadi diadu nih konsep ini. Bagaimana sejarah peradaban Kristen, ini ya. Bagaimana sejarah peradaban Islam. Mungkin bisa jadi akan ketemu di satu titik, ya. Jadi nah, ada iklan, ada bocil lewat. Ini nggak yang jagain, kemana nih yang jagain nih? Diangkat nggak apa-apa. Ada cucu lewat. Ya kita sambung ya. Nah, jadi bisa jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Oh, sejarah peradaban Kristen itu ya dimulai dari kerajaan-kerajaan, kemudian yang kemudian mulai bisa menerima konsep Kristenan, sampai kemudian Kristen menjadi agama negara dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian Islam juga sama, Islam juga pernah menguasai dunia. Bagaimana sejarah peradaban Islam? Nah, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang menarik. Dan ini jarang ada yang menguasai, ya. Jarang ada yang menguasai di situ. Sehingga kemudian kalau sekali waktu yang didebatkan itu yang menjadi titik lemah keduanya atau kelebihan dari keduanya, nah ini akan menjadi sesuatu yang seru, ya. Dan ini imbang, gitu ya. Nanti orang akan melihat bagaimana, akan menilai sendiri bagaimana perbedaan dari kedua agama itu, ya. Itu ya ikhwafillah. Maka mudah-mudahan sebetulnya ini bisa panjang lebar sesinya, tapi karena durasi yang membatasi, mungkin nanti insya Allah kita bisa sambung di part berikutnya. Tapi yang jelas yang pasti begini intinya, simpulannya. Perdebatan yang sekarang sudah ada dan sudah banyak, sudah alhamdulillah sebagai wawasan kita. Tetapi kita harus naik level, ya, supaya kita juga fair, supaya imbang ya dan seru. Perdebatan Islam Kristen ini sudah harus masuk ke ranah tadi ya, bukan cuma karena agamanya, tetapi karena peradaban agamanya. Nah, ini barangkali akan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dan ke depan barangkali mudah-mudahan ada debat yang semacam itu sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang baru yang belum pernah ada dalam perdebatan-perdebatan ilmiah antara kedua agama ini. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.